Di video kali ini kita akan membahas spesifikasi laptop yang menentukan mahal dan murah. Prosesor, RAM, storage, dan grafik. Inilah yang paling mendukung kecepatan pada laptop dan yang mempengaruhi harga daripada laptop itu sendiri. Kita akan bahas satu persatu dari perangkat ini, bagaimana perangkat ini bisa mempengaruhi kecepatan dan harganya. Video ini saya khususkan untuk Anda yang anti salah beli laptop. Halo semuanya, selamat datang di channel TKJ Project. Saya Suprir Panjaitan yang seperti biasa di sini saya memberikan informasi penting seputar teknologi informasi dan komunikasi. Di video kali ini kita akan membahas spesifikasi yang mempengaruhi harga pada laptop. Kita coba cek spesifikasi laptop Asus A407U. Di sini saya ambil contoh bukan dari segi merek, tapi dari segi spesifikasinya. Kita lihat di sini spesifikasinya. Prosesor yang digunakan yaitu Intel Core i5-8250U, RAM 4GB DDR4, storage 256GB SSD, grafiknya Nvidia GeForce MX130 2GB, display 14 inch HD. Kemudian di sini network, audio, optical drive, Windows, finger, garansi, colornya ini tidak usah kita terlalu bahas karena yang paling mendukung dari segi kecepatan dan ke pengaruh harga. Di sini kita fokuskan ke prosesor, RAM, storage, kemudian grafiknya. Kita bahas yang pertama itu yang mempengaruhi kecepatan yaitu di prosesornya. Intel Core i5-8250. Prosesor ini sudah generasi ke-8. Dilihat dari kodenya, angka 8 digit pertama itu menunjukkan generasinya. Kemudian angka atau digit kedua, ketiga, dan keempat itu menunjukkan performanya. Semakin tinggi angka yang digunakan maka akan semakin tinggi performanya, disesuaikan dengan generasinya. Kemudian kita lihat mikroarsitekturnya itu Kaby Lake. Kaby Lake itu untuk penamaan prosesor generasi ke-8. Kemudian kita lihat soket yang digunakan BGA 1356. Kemudian yang paling penting di sini itu jumlah core-nya 4 dan jumlah thread 8. Nah, di sini perlu kita pahami, semakin tinggi core dan semakin tinggi thread maka akan semakin bagus performanya. Core di sini berfungsi untuk kemampuannya dalam memproses data. Kemudian thread di sini fungsinya untuk menyalurkan perintah-perintah yang dilakukan oleh prosesor itu sendiri. Kemudian kita cek di sini frekuensinya 1,6 GHz. Turbo frekuensinya itu 3,4 GHz, atau kita cek di bawah ini ada core-nya 4. Ini yang 8250U ini, core 4 dan thread-nya 8. Kemudian frekuensi 1,6 GHz. Turbo frekuensinya ini kalau kita overclock prosesornya maksimalnya bisa sampai ke 3,4 GHz. L2 cache-nya ini 1 MB, semakin tinggi dia memori cache-nya ini maka akan semakin bagus performanya. Dan kita lihat TDP-nya di sini 15 watt. Jelas ini prosesornya irit daya. Itu dia masalah prosesornya. Kemudian kita lihat RAM-nya. RAM di sini 4 GB DDR4. Nah, ini
yang sebelumnya ada DDR3, DDR4 lebih bagus performanya dibanding DDR3. Dan kalau kita lihat lagi, kalaupun ada nanti di laptop lain bisa RAM-nya lebih bagus, itu bisa dipengaruhi dari segi mereknya. Seperti kalau ada merek Corsair, itu RAM-nya bisa di overclock atau bisa ditambah lagi kecepatan dari si RAM-nya, frekuensinya bisa ditambah. Nah, kalau kita lihat umumnya di laptop-laptop yang harga standar itu biasanya menggunakan RAM yang standar, yang kecepatannya atau frekuensinya rendah, bahkan tidak bisa di overclock. Nah, ini kalau kita lihat di spesifikasi RAM-nya tidak ada spesifikasi detailnya, hanya tertulis 4 GB DDR4. Kalau bisa untuk pemakaian 2021 ini minimal 4 ke atas, kalau bisa upgrade ke 16 GB seperti itu. Karena laptop yang sudah biasanya ada grafiknya itu biasanya itu digunakan untuk game, kemudian ke sedikit multimedia, ya pasti menggunakan proses lebih berat, lebih tinggi RAM-nya, pasti lebih bagus kinerja dari laptop ini. Kemudian kita lihat di sini bagian storage-nya 256 GB dan SSD. Kalau untuk penggunaan biasa seperti mengolah dokumen atau browsing itu sudah sangat cukup, tapi kalau untuk multimedia pemula itu bisa dikatakan kurang. Storage pada laptop itu biasanya ada dua jenis, menggunakan hard disk dan menggunakan SSD. SSD jelas lebih kencang daripada hard disk. SSD yang digunakan juga bisa berpengaruh ke performa, beda merek bisa beda performanya. Dan selanjutnya ini masalah grafiknya. Grafik yang digunakan Nvidia GeForce MX 130 2 GB. Nah, kita lihat spesifikasi dari VGA ini. Yang perlu kita pahami dari VGA itu yaitu memory size-nya itu 2 GB, bus width-nya itu 64 bit dan DDR5. Kemudian support direct 12. Nah, memory size ini 2 GB sudah lumayan. Yang paling penting di VGA ini itu bus width-nya, kalau bisa performa lebih bagus, lebih tinggi lagi di atas 64 bit seperti 128 bit, 256 bit. Semakin tinggi bus width-nya maka akan semakin bagus performa dari VGA ini. Kemudian memori tipe GDDR5. Sekarang terbaru ada GDDR6. GDDR5 ini di tahun 2021 ini sudah lumayan mendukung ke multimedia dan gaming. Nah, inilah yang perlu dipahami dari VGA. Kemudian kita lihat spesifikasi displaynya. Ini 14 inch HD. HD ini tingkatan resolusinya, HD itu 280 kali 720 atau sering disebut 720p. Inilah maksimal resolusi yang bisa dijalankan oleh laptop ini. Dan untuk spesifikasi ke bawah ini tidak berpengaruh ke kecepatannya. Kita tidak usah membahas ini untuk mengirit durasi. Untuk ketahanan baterai yang cepat rusak, keyboard yang cepat rusak, ini di luar pembahasan kita. Kualitas produk ini tergantung merek dan tahun keluarannya. Oke, sekian video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda yang anti salah beli laptop. Dan apabila kalian suka dengan video ini, tidak usah ragu, langsung aja like, share, dan subscribe. Nyalakan juga tanda loncengnya agar kalian dapat info terupdate dari saya. Saya Supriyadi Panjaitan. See you next video.